warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfiana Novianti dari Offering A4C. Di sini saya akan membuat video tugas UAS semester genap mata kuliah pedagogi andragogi. Nah, untuk soal yang pertama, jelaskan perbedaan pedagogi dan andragogi. Oke, yang pertama yaitu pedagogi. Pedagogi ini adalah seni mengajar atau pendekatan pembelajaran yang berpusat pada pendidik. Proses dan alurnya itu peserta didik harus mengikuti pendidik. Jadi peserta didik dianggap belum mandiri dan dianggap seperti ini kertas putih yang dimana pendidiknya itu harus ada stimulasi sehingga peserta didik dapat mengikuti pembelajaran serta orientasi pembelajaran berpusat pada materi pembelajaran. Nah, untuk andragogi sendiri yaitu seni mengajar atau pendekatan yang berpusat pada peserta didik. Atau ini biasanya digunakan untuk pembelajaran orang dewasa. Itu karena berfokus pada peserta didik, jadi peserta didiknya ini dianggap sudah memiliki konsep diri dan diasumsikan sudah memiliki banyak pengalaman dan punya kesiapan belajar. Orientasi belajar berpusat pada pemecahan masalah. Nah, pendekatan pedagogi ini tidak juga diterapkan pada anak-anak saja, namun pengertian anak di sini bukan tentang faktor usianya, tapi juga karakteristiknya yang bukan anak-anak seperti itu. Nah, begitu juga dengan andragogi, pengertian dewasa di sini bukan hanya orang yang sudah lewat dengan usia tertentu atau 20-an saja, namun untuk dewasa ini dilihat dari berbagai aspek, mulai dari ekonominya, psikologisnya, biologisnya, dan juga lain-lain. Baik, soal yang kedua, berikanlah contoh penerapan prinsip andragogi dalam pembelajaran orang dewasa. Contoh penerapan prinsip pada orang dewasa yaitu saling bekerja sama, berbagi pengalaman, saling berpartisipasi, berkesinambungan, serta memecahkan masalah-masalah kehidupan yang sedang dihadapinya, seperti itu. Selanjutnya soal yang ketiga, apa saja skill yang harus dimiliki oleh seorang fasilitator pembelajaran orang dewasa? Sebutkan dan jelaskan. Jawaban yang pertama, dapat berkomunikasi dengan efektif. Berkomunikasi dengan efektif di sini maksudnya kita menjadi seorang fasilitator itu harus menyampaikan informasi dengan baik, dengan jelas, sesuai kebutuhan. Bisa juga menjadi pendengar yang baik, metode apa yang kira-kira cocok untuk peserta didik, serta media dan alat bantu atau cara juga yang tepat yang bisa digunakan untuk peserta didiknya. Yang kedua yaitu menggunakan metode partisipatif. Jadi seorang fasilitator tuh harus dapat menggunakan metode partisipatif ini, yaitu mampu memahami reaksi, mampu mendorong peserta didik untuk berpendapat, membentuk individu agar bisa menjadi kelompok belajar dan juga saling bekerja sama. Baik, yang ketiga itu dapat membina suasana yang hangat dan akrab. Di sini kasarannya itu sebagai orang yang peka terhadap reaksi, mengetahui bagaimana apa atau menjadi penengah dan juga memberikan fasilitas yang baik. Keempat yaitu dapat mengembangkan strategi. Jadi di sini dapat memulai kegiatannya, mengarahkan kemana pembelajarannya, bagaimana cara mengembangkan peserta atau masyarakat agar tujuannya sesuai apa yang telah disepakati di awal, seperti itu. Yang kelima yaitu mampu memecahkan masalah. Jadi fasilitator tuh harus mampu melihat dan mengidentifikasi segala kebutuhan dan juga permasalahan masyarakat, serta faktor-faktor apa sih yang menyebabkan timbulnya permasalahan tersebut.
Soal yang keempat, berikanlah contoh penerapan teknik fasilitasi dalam pembelajaran orang dewasa. Nah, teknik fasilitasi pembuka atau penutup sesi pembelajaran. Di sini nanti fasilitator itu menjelaskan nih dari awal tujuannya pembelajaran ini bagaimana, terus kegiatan pembelajaran serta pengalaman-pengalaman peserta didik itu bisa saling seperti kayak curah pendapat seperti itu. Jadi di awal itu kita harus mengkomunikasikan dengan peserta didik kita. Nah, ada juga teknik diskusi dan pemaparan hasil diskusi. Jadi nanti ada penguraian dari 5W1H, ada bisa dibuat peta ide seperti itu, dan juga sambil ngobrol dimana sih enaknya pembelajaran kita seperti itu, atau juga nanti ada kunjungan kemana seperti itu. Nah, ada juga nanti ada teknik pemecahan masalah. Ini digunakan untuk membangun suasana yang lebih kondusif seperti itu.